Kisah Gus Dur minta bayarkan rawon ke wartawan karena tak punya uang. Pada 26 Juli 2001, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meninggalkan Istana Merdeka. Gus Dur yang saat itu telah dilengsarkan sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPR, keluar dari istana untuk menuju lapangan Monas. Tokoh Nahdlatul Ulama tersebut bermaksud menemui para pendukungnya sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk berobat. Peristiwa 22 tahun tersebut diceritakan kembali oleh wartawan senior harian Kompas, Joseph Osdar, yang ketika itu bertugas di istana. Osdar menuturkan, Gus Dur tetap tenang setelah MPR memutuskan menghentikan jabatannya sebagai presiden. Berbeda dengan para pendukungnya yang mengungkapkan kesedihannya, pria kelahiran Jombang tersebut justru tampak santai. Bahkan, Gus Dur masih sempat menceritakan hal-hal yang lucu kepada tamunya juga kepada wartawan yang bertugas di istana. Osdar sendiri sempat bertanya kepada Gus Dur, "Gus, nanti bagaimana setelah tidak jadi presiden?" Tanya Osdar menceritakan percakapannya kepada Gus Dur. Menjawab pertanyaan itu, Gus Dur justru menyinggung soal makan. Sudah, nanti kita ngobrol-ngobrol di Cianjur sambil makan," kata Osdar menderukan jawaban Gus Dur. Ketika itu, Gus Dur juga sempat menyebutkan menu makanan apa saja yang ingin dia makan saat berbincang bersama wartawan di rumahnya. Salah satunya makanan khas Jawa Timur, rujak cingur. Bahkan, Gus Dur sempat melontarkan lelucon bahwa setelah tak jadi presiden, dia akan sulit melakukan kebiasaan makan secara diam-diam di mobil dinas. Sebab, keluarga pasti akan lebih ketat memperhatikan asupan makanannya karena kondisi kesehatannya. Osdar menceritakan, Gus Dur memang gemar menyantap cemilan. Wartawan yang bertugas di Istana Kepresidenan pun sering diajak berbincang sambil makan kacang asin atau kacang rebus. Saat berbincang santai seperti itu juga dimanfaatkan wartawan untuk menanyakan beberapa isu kepada Gus Dur. Tak hanya itu, diam-diam ayah Yeni Wahid itu juga sering makan saat berada di perjalanan naik mobil dinas. Gus Dur memang sering minta dibelikan makanan, cemilan gitu. Nanti diam-diam dimakan di mobil dinas, tutur Osdar. Cemilan yang sering dikonsumsi adalah kacang asin, kacang rebus, dan surendeng. Menurut Osdar, yang sering berbincang akrab dengan Gus Dur, pria berjuluk Bapak Pluralisme itu memang gemar menyantap makanan asin dan gurih. Makan di mobil dinas dilakukan Gus Dur agar tidak terpantau oleh keluarga maupun dokternya. Sebab kondisi kesehatan mengharuskan Gus Dur menjaga makanan yang dikonsumsinya sehari-hari. Minta dibelikan rawon, lahir di Jawa Timur membuat Gus Dur menggemari makanan khas dari provinsi tersebut. Saat menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur sering menitip kepada supirnya untuk dibelikan makanan khas Jawa Timur. Salah satunya yakni lontong kupang khas Sidoarjo. Hidangan dari kerang yang sangat kecil itu sering disantap Gus Dur saat perjalanan di dalam mobil. Selain lontong kupang dan rujak cingur, Gus Dur juga sangat menyukai rawon. Osdar mengungkapkan, suatu kali saat perjalanan dinas, Gus Dur pernah menitip untuk dibelikan rawon olehnya. Saat itu di Malang, Gus Dur meminta tolong dibelikan rawon sebab saat itu beliau tidak membawa uang, tutur Osdar. Saat itu, Gus Dur juga berpesan agar rawon yang sudah dibeli dititipkan kepada supirnya agar tidak ketahuan keluarga. Namun, ternyata perihal rawon yang dibelikan diam-diam itu pun ketahuan keluarga dan ajudan Gus Dur. "Sudah dititip tapi ketahuan juga," kata Osdar sambil tertawa mengenang pengalaman lucu tersebut. Wah, ternyata sambal itu ya guys, mantan presiden kita.